never really forget them. Hari ini kita akan masuk ke dunia yang penuh keajaiban, misteri dan simbolisme, sebuah dunia di mana manusia bisa berubah menjadi babi, roh-roh di pemandian yang megah, dan perjalanan gadis manja dalam menemukan keberanian dan cinta. Ini dia Spirit Away, atau versi Jepangnya Sentou Chihiro Kamikakushi, film animasi fantasi Jepang yang ditulis dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki dan dianimasikan oleh Studio Ghibli. BTW pelafalannya bukan Ghibli ya, tapi Ghibli. Selamat datang di channel Flip Film Studio. Bersama aku Trangep Noob, hari ini kita akan mereview film Spirit Away dari berbagai sisi. Mulai dari cerita, simbolisme, perkembangan karakter, hingga scoring musik. Sekelas info, Spirit Away adalah film animasi Ghibli kedua yang aku tonton setelah Grave of the Fireflies. Dan berkat film Spirit Away lah, aku jatuh cinta dengan film-film studio Ghibli. Spirit Away bercerita tentang Chihiro, gadis manja yang terjebak di dunia roh setelah orang tuanya berubah menjadi babi akibat kerakusan mereka. Untuk menyelamatkan orang tuanya, Chihiro harus bekerja di sebuah pemandian para roh yang dikuasai penyihir yang bernama Yubaba. Di tempat asing tersebut, ia bertemu dengan Haku, sosok laki-laki misterius yang membantu Chihiro untuk tetap bertahan. Dari sinilah perjalanan karakter pun dimulai. Dunia roh di film ini penuh simbol kapitalisme modern. Pemandian roh adalah bentuk metafora dari tempat yang memeras tenaga kerja, penuh keserakan, dan obsesi akan kekayaan. Hal tersebut ditunjukkan pada scene roh bau yang datang ke pemandian. Pada awal-awal, para pekerja dan Yubaba enggan untuk menerima kehadiran roh bau yang ingin membersihkan diri di pemandiannya. Reaksi mereka seketika berubah ketika mengetahui bahwa roh bau tersebut adalah roh penjaga sungai. Lantas berteriak, "Banzai, banzai!" Atau pada scene ketika Noves membagi-bagikan emas kepada para pekerja. Seketika, para pekerja langsung memberikan pelayanan yang totalitas kepada Noves. Atau mungkin pada scene orang tua Chihiro menjadi babi. Aku beranggapan bahwa orang tua Chihiro adalah bentuk metafora dari konsumerisme. Orang tua Chihiro tidak berpikir panjang terlebih dahulu untuk menyantap makanan yang ada di hadapannya, kendati pun berada pada tempat yang asing. Karakter seperti roh sungai memperlihatkan bagaimana perangai manusia yang senantiasa merusak alam. Tak perlu mengenakan dialog yang menggurui. Dengan scene adegan pembersihan roh sungai yang tubuhnya kotor penuh dengan sampah sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Yang membuat Spirit Away begitu menarik adalah bagaimana Hayao mendesain karakter utama yang berkesan dekat dan membumi. Yang membuat kita berpikir, mungkin karakter ini benar-benar ada di kehidupan nyata. Chihiro anak kecil biasa yang penakut, manja, ceroboh selayaknya anak pada usia 10 tahun. Namun berlahan sedikit demi sedikit, Chihiro berhasil menaklukkan ketakutan dan kesedihannya. Lebih dewasa, lebih peduli, dan mampu mengambil keputusan sendiri. Perkembangan ini terasa natural. Transisi dibangun sedikit demi sedikit sampai pada scene naik kereta. Dan wah, kita disuguhkan dengan karakter Chihiro yang sangat berbanding terbalik dengan yang sebelumnya. Adapun karakter bernama Haku, anak laki-laki yang membantu Chihiro untuk menyelamatkan kedua orang tuanya, sekaligus pernah menyelamatkan Chihiro di waktu kecil. Tak perlu digambarkan selayaknya pahlawan yang selalu siap sedia menolong sang putri. Cukup dengan scene dialog singkat bahwa dia pernah menolong Chihiro di waktu kecil, sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan bahwa Haku adalah sosok yang akan selalu ada untuk Chihiro. Ada lagi Yubaba, seorang nenek sihir pemilik pemandian roh yang tamak, kasar, dan semena-mena terhadap pekerja. Namun di satu sisi, ia sangat menyayangi anaknya dan terlalu memanjakannya. Berkebalikan dengan Yubaba, Zeniba, saudara kembar Yubaba sekaligus antitesis dari Yubaba. Jika Yubaba penuh dengan kehidupan glamor, maka Zeniba menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana. Noves, sosok kesepian yang berharap pengakuan dari orang sekitarnya. Apapun bakal ia lakukan agar ia dapat diterima.
Sampai ketika Chihiro mengajaknya ikut ke tempat Zeniba. Kabaji, sosok roh bertangan banyak yang cekatan dalam setiap tugasnya. Entah mengapa aku merasa bahwa Kabaji ini selayaknya senior yang telah bekerja di situ selama bertahun-tahun. Dan sekaligus menjadi sosok selayaknya kakek bagi Chihiro. Sebenarnya ada banyak karakter yang belum tereksplor seperti Bo dan Lin. Tapi karena keterbatasan durasi, kita lanjut pada bagian yang selanjutnya. Bukan studio Ghibli jika animasinya dibuat secara asal-asalan. Setiap scene dibuat hati-hati dan penuh pertimbangan. Setiap detail kecil seperti adegan Chihiro memberi makan Haku obat pembiayaan roh sungai, Chihiro memakai sepatu, Chihiro menulis nama di lantai, dibuat sangat teliti sehingga kita merasa semua momen tersebut dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada adegan keramaian, nyaris tak ada detail yang terlewat. Setiap karakter bergerak sesuai dengan motif masing-masing. Membuat animasi ini terasa seperti lukisan hidup setiap kali menonton adegan pada filmnya. Selayaknya film Ghibli yang lain, Spirit Away juga memberikan ruang jeda, ruang rehat, dan refleksi bagi penonton. Sembari menyuguhkan pemandangan laut yang luas, frame dan pengambilan gambar long shot pada adegan Chihiro di kereta, karakter yang dibuat tanpa dialog lalu lalang di sepanjang pemberhentian, memberikan kita pengalaman yang menenangkan di sepanjang adegan. Scoring musik di animasi Spirit Away diisi oleh Jay Hisaishi, seorang komposer asal Jepang. Musik Hisaishi terkenal dengan musik yang mengeksplorasi dan menggabungkan berbagai genre, termasuk minimalis, elektronik eksperimental, klasik barat, dan klasik Jepang. Ia telah bekerja sama dengan Hayao Miyazaki sejak tahun 1984 dan menulis musik untuk hampir keseluruhan film Miyazaki. Melodi pada film Spirit Away terasa sangat menenangkan, nostalgik seperti dibawa dalam petualangan yang kental akan makna hidup dan cinta. Apalagi pada scene Chihiro mengingat nama Haku terus ditambah dengan scoring dengan judul Reprise yang seketika air mataku bercucuran tak terbendung. Ditambah lagi OST Itsumo Nando Demo pada ending film yang memberikan nuansa berada pada dunia lain. Namun terasa lagunya menyuruh kita untuk tegar. Bagiku sangat merepresentasikan isi film. Ketika mendengar OST Itsumo Nando Demo, seketika itu pula aku teringat pada Chihiro. Sebuah kombinasi sempurna dari Hayao Miyazaki dan Jay Hisaishi. Spirit Away tidak hanya diciptakan untuk dinikmati, tapi juga untuk dihayati. Berbeda dengan film anak-anak pada umumnya, pesan moralnya tidak menggurui. Ia membiarkan penonton menyerap simbolisme dan emosi dengan cara masing-masing. Film ini seperti mimpi masa kecil yang samar. Penuh hal aneh tapi terasa bermakna. Walau kita tak bisa menjelaskannya. Jadi, film Spirit Away bukan hanya tentang seorang anak yang menyelamatkan orang tuanya. Ini kisah tentang ketakutan, keberanian, memori, dan menemukan kembali diri sendiri. Kalau kamu punya interpretasi sendiri tentang film ini, coba tulis di kolom komentar. Karena mungkin kamu melihat film Spirit Away dengan cara yang berbeda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review selanjutnya.